Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu. Oi Nusana, ahoy. Salam pehaba, kulonut. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Apa kabar? Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat walafiat. Lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, saat ini kami berada di Danau Toba. Wah, ini merupakan situs dunia yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ya, Danau Toba ini sedang dijajaki menjadi geopark. Geopark di Indonesia. Jadi Danau Toba akan diperjuangkan menjadi sebuah destinasi wisata geopark Toba. Nah, Danau Toba, sebagaimana kita ketahui, berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Utara. Wah, itu ada legendanya itu. Ada legenda Danau Toba, ada legenda Samosir, ada legenda Batu Gantung. Wah, sehingga ada sejarahnya itu ada perapat. Nah, jadilah daerah Parapat. Nah, kami berada di Parapat itu dalam rangkaian rapat kerja keluarga besar Mimbar Umum. Nah, di tengah-tengah rapat kerja ini kami sengaja mengundang dua orang tokoh Tanu Bata. Wah, Tanu Bata gitu, yaitu Ibu Teres Naria Boru Situmorang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Pak Suyadi. Iya. Dan satu lagi adalah Ibu Dr. Riris Johana Siagian. Selamat siang Ibu Riris. Selamat siang Ibu Siagian. Iya. Nah, kedua orang tokoh ini, wah, ini dua orang perempuan asal Tanu Bata ini. Wah, kita ajak berbicara tentang kali ini ya, tentang apa ya? Tentang salah satu unsur dalam kebudayaan itu ya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 tentang Kemajuan Kebudayaan, yaitu mengenai permainan tradisional. Nah, kita akan melihat sejauh mana permainan tradisional ini ya dikenal di Tanu Bata gitu. Karena orang-orang Bata ini berada di seluruh pelosok santero dunia gitu ya. Jadi permainannya ini yang berasal dari Batak Central Land ini ya, dari tanah Batak ya, dari pusat Batak ini akan menyebar ke seluruh wilayah di dunia. Nah, dari permainan tradisional ini kita akan lihat bagaimana nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal yang bisa menjadi filosofi hidup orang Batak. Nah, kita akan langsung bertanya dulu kepada Ibu Teres Naria. Nah, Ibu Teres Naria ini seorang dosen di sekolah tinggi Di Belpro, HKBP di Lagu Boti. Nah, beliau ini sohib saya nih. Kuliah di S3 ya, Universitas Negeri Medan ya. Iya, Teknologi Pendidikan ya. Nah, Ibu Teres, bagaimana ya kita mengenali tentang permainan-permainan tradisional mungkin yang ada di Tanah Batak gitu? Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Ya, silakan. Terima kasih Pak Suyadi dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan serta menikmati acara yang dipandu Pak Suyadi ini. Atas undangan Pak Suyadi ini saya jadi mengenang masa kecil ya. Waduh, ya. Ketika kecil kembali ke masa lalu ya, kira-kira 40 tahun yang lalu. Ya. Jadi karena saya lahir tahun 1970 jadi saya ingat saya diajari
oleh justru ayah saya. Iya. Oh, Kami mantap. bermain bersama, Waduh, gitu iya, ya. iya. Ada 2 permainan Batak yang begitu melekat dalam memori saya. Iya. Pertama ini sampai saya bawa ini Pak Suyadi kenal rimbang. Kalau bahasa Wah, Jawanya ini rimbang rimbang ini ya. apa ya? Wah, ini rimbang ini, pemirsa. Ya, jadi Iya, kalau iya. bahasa Latinnya dia Solanum torfum. Nah, Iya, iya, iya. Ini ada di sini ya. Ya, rimbang ini ada di berbagai tempat, ya benua saya kira. Oh, ya. iya. Ada di Afrika, ada di Amerika ya. Karena dia tumbuh liar, ya. Oh iya. Jadi Tidak sengaja ditanam ya? ya. Jadi bisa ada di mana-mana. Nah, apalagi di daerah Batak ya, cukup tumbuh subur. Jadi ini anak-anak dulu di zaman ayah saya beliau lahir tahun 1941. Satu ya. Ya, berarti kalau dihitung sekarang 81 umurnya gitu. Wow, iya, Nah, iya. mereka kita bisa bayangkan memetik-metik ini gitu sambil bermain, Wow, dipetik, betul, dikumpul-kumpul, lalu ini apa gitu ya, dilempar ke Dilempar. atas satu gitu ya. Setelah dipetik, dilempar, diambil gitu Iya. ya, berserak. Jadi permainan namanya emang asli permainan rimbang. Rimbang namanya. Ya, Wah. dibawa dari namanya ya, nama ini sejenis kalau bisa sayur jadi lalap dia, Oh. ya. Oh, ini memang Iya. untuk sayur ya. Dan Ada nilai lokal ini. kita lihat permainan anak Batak itu ternyata memang dekat dengan alam, ramah lingkungan, ya. Jadi ini dimainkan dengan bersama gitu. Bisa sendiri, tapi lebih asik dia kalau dimain bersama. Bersama ya. Ya, bisa grup. Minimal 2 orang. Ya, minimal 2 Ah, orang. iya, iya, iya. Nah, jadi yang saya lihat dan saya kenang permainan ini mengajarkan kita jujur. Wah, jujur. Selain kompak itu jujur ya, karena dia tidak boleh ketika kita satu dilempar sebagai gaco gitu, Iya. kita ambil nggak boleh tersentuh tangan kita dengan yang lain, yang lain. kita ketika memetik gitu ya. Nah, jadi kejujuran bisa terlaksana ketika ada kontrol. Ya. Ya, ada teman yang mengawasi. Mengawasi. Ya, jadi ketika tangan kita tidak sengaja, tadi kena gitu. Iya. Jadi stop, jadi gantian. Nah, jadi Begitu. itu saya lihat nilai kejujuran Nilai kejujuran, ditanamkan. Ya. Justru bapak saya polisi, tapi beliau menanamkan Kejujuran. kejujuran Nah, di berarti situ. polisi jujur. Iya. Jadi Berani jujur, hebat. Iya. Kata KPK. ya, Iya. itu satu yang saya ingat. Kemudian ada apa namanya, andor ngik-ngik. Andor ngingik. Nah, apa Nah. pula itu andor ngingik? Memang ya maunya kita Andor bisa ngik-ngik. ada peragaan, saya sampai bawa. Ini gimana ada itu? sarung ya kan. Ah. Nah, sarung ini dipegang bersama gitu loh. Dipegang bersama sama lebih yang 2 orang atau 3 orang? Iya bisa, karena kan orang Batak zaman dulu anaknya kan lebih dari 1. Oh, iya. Jadi Oh, lebih dari 1, semakin rame anaknya ya semakin berkeliling memegang di sini. sarung ini gitu kan. Ya pokoknya pegang gini aja ya. Iya. Ya sudah. ada sembunyi di sini. Oh, ada Sudah yang bersama. sembunyi. Itu Oh, kekompakannya, gitu. persaudaraan ya, nilai persaudaraan. Lalu Nilai satu persaudaraan. orang disuruh bersembunyi di dalam sarung. Nah, satu orang ditutup matanya pakai serbet, ya kan? Lalu Tutup matanya. yang ditutup mata itu menebak Siapa? nama yang di bersembunyi? dalam, ya, yang disembunyikan. Tetapi mesti yang di dalam sarung itu menyuarakan suara alam, misalnya suara jengkrik, suara kata, ya. Suara babi juga kan gitu. Apa yang dekat dengan kehidupan keseharian orang Terus Batak. nebak siapa namanya gitu? Iya. Oh, begitu. Bukan suara alam itu, yang bukan suara fauna itu yang ditebak, tetapi suara siapa namanya. Misalnya Suyadi. Misalnya, Misalnya yang krik. Suyadi gitu. Ya, Harus betul. hafal ya. Iya. Itu suara siapa ya? Suara saudaranya Betul. ya. Ya kalau misalnya mengarang suara jadi aku gajah. Ya, Bisa banget ya. dia justru di Aja situ gitu ya. filosofi yang ditanamkan bagaimana yang lain mengenal mengenal saudaranya gitu. Iya. Walaupun disamar-samarkan tapi tetap dikenal. Nah, jadi orang Batak itu sangat kental dengan persaudaraan. Oh gitu ya. Ya, itu di mana-mana lah. Kalau misalnya Pak Suyadi kalau sudah punya marga, nah
Misalnya Situmorang, nanti ketemu Situmorang di mana-mana. Jadi saudara itu. Saudara. Nah, itu sudah ditanamkan dari rumah sebenarnya oleh orang tua. Ya, jadi nilai persaudaraan lintas agama. Iya. Nah, bahkan lintas daerah. Iya. Biar dia di Amerika atau di benua manapun, kalau sudah ketemu orang Batak marganya sama, itu sudah saudara. Gitu. Apapun agamanya itu saudara. Saudara ya. Itu ciri khasnya orang Batak. Sudah sahala ya, sahala. Wah, ini sahala. Ya. Itulah yang saya kenang ya ketika saya anak-anak memainkan permainan tradisional orang Batak. Asli itu. Asli ya. Saya dari sampai tanah sekarang Batak, ya belum lagi melihat permainan yang dua itu dengan nama yang asli, dengan nama yang mengandung budaya Batak ya. Andor itu kan dari iya, apa itu artinya? Saya pikir andor itu under gitu, di bawah gitu ya. Dari bahasa asing. Andor itu bahasa Batak, arti bahasa Indonesianya ubi jalar, yang menjalar. Jalar ya, ubi jalar. Nah, jadi orang Batak itu kan bisa kemana-mana dia hidup gitu, merantau. Betul. Ya, Bahkan ubi jalar itu bisa jadi silsilah ya. Ya, ada juga Akar-akar sekarang. gitu ya. Itu persaudaraan yang tidak putus juga gitu ya. Nah, Andor ya mungkin nanti Ibu Iris ya bisa melengkapi apa makna dari Andor itu. Dan saya tahu Andor itu ada juga digunakan di dalam budaya Batak, jadi apa nama simbol-simbol dia, termasuk bagian dari simbol persaudaraan. Iya, iya. Nah, berarti permainan tradisional yang dua contoh itu tadi merupakan asli ya dari tanah Batak, dan mungkin ini kemarin dibahas juga ya dalam kongres ya, kongres kebudayaan Batak ya, yang tempo hari digelar di mana ya, di Bali atau di mana begitu. Nah, Ibu Riris ya, Ibu Riris Johanna Siagian ya, setelah tadi kita mendengar lah paparan dari Ibu Teres Naria, Ibu Situmorang tadi ya tentang permainan tradisional itu, mungkin dari pandangan Bu Riris apa ya nilai-nilai filosofi yang terdapat di dalam permainan-permainan tradisional itu, mungkin apakah memang ini mencerminkan kebudayaan Batak secara universal gitu, Bu? Bagaimana? Ya, terima kasih Pak Suyadi ya. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami merasa terhormat boleh hadir dalam acara ini, dan saya mau cerita sedikit. Ya, silakan Bu. Semasa kecil saya itu, ya saya ingat di keluarga saya itu kita suka bermain-main ya. Kita bersaudara ada 8 orang, kita suka bermain-main. Kalau bermain-main grup itu langsung 2 grup karena banyak anaknya ya. Jadi kita suka punya pelepah pinang itu, pelepahnya itu kalau pinang kan buahnya gitu, terus ada pelepahnya itu, kalau sudah ini kan dia turun jatuh. Nah itu kita seret itu. Seret. Oh, berapa orang? Ya bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa sendiri-sendiri juga, sendiri menyeret, lalu sendiri yang ini. Nah, ya itu kan perlu ada harmonisasi ya antara yang menyeret itu dengan yang duduk di situ ya. Sebab kalau dia nggak saling memberi perhatian yang cukup, bisa dia sembarang menarik gitu begitu, jatuh kan gitu. Jadi perlu ada kerjasama yang baik, dan yang menyeret juga perlu benar-benar memastikan bahwa orang yang dia bawa itu dalam keadaan nyaman, yang dibawa itu juga perlu pegangan kuat gitu loh. Perlu pegangan kuat, itu artinya ada kerjasama yang baik antara pemainnya dan orang yang memainkan peran itu sendiri. Nah, saya mau melanjutkan apa yang Ibu Tresna tadi bicara soal rimbang. Ya, di Batak kan ini memang rimbang dikenal ya. Orang Batak itu rimbang ini dimakan dengan daun ubi. Daun ubi tumbuk itu, daun ubi apa itu namanya? Ya daun ubi pakai ini ditumbuk lalu dimasak, itu cukup untuk makan kita sayur, dan itu paling lahap. Dan sampai sekarang ini sangat menjadi ciri khas ya. Sangat ciri khas, sangat menunjukkan ciri khas Batak. Daun ubi pakai nasi, kalau ada ikan teri sedikit udah cukup itu. Kemana kita di kampung atau di kota ini tetap dicari gitu loh. Tapi yang saya mau jelaskan lagi, ada perkembangan model permainan ternyata semakin saya amati. Saya tahun 70-an kalau Ibu Tresna mengenal ini, saya mau ke yang berikutnya. Ini kemudian diganti dengan apa namanya itu, siput kecil. Saya tidak tahu Bu Tresna pakai apa ini untuk dinaikkan ke atas, tapi kita kemudian pakai siput kecil,
Lalu caranya sama, nggak boleh tangan bersentuhan dengan yang satunya gitu. Iya, ada yang kontrol itu kena nggak, dan kalau kena jujur nggak dia gitu. Iya. Kalau ketahuan tinggal bilang ya saya salah, tapi kalau tidak ada aja orang yang nggak kena gitu. Ya namanya anak-anak kan gitu. Iya. Nah, perkembangan yang saya mau katakan itu adalah kita tuh pakai bola pingpong. Ada ya. Pakai bola pingpong atau pakai guli, kelereng, tahu ya Pak ya? Pakai Batu kelereng, kerikil yang kecil-kecil ya. Iya, itu kita bahasa Batak kita bilang guli itu, kelereng maksudnya. Nah, perkembangan seperti itu kemudian saya mengamati ketika tahun 70-an kita sudah kenal ini ya. Lalu anak saya tahun 2000-an permainannya tidak kenal ini lagi gitu loh. Apa tuh? Permainannya itu semacam es krim. Kan ada es krim es krim Magnum itu kan ada kayunya itu. Nah, kayu itu kemudian ada stick ya. Kayunya itu kemudian disusun seperti itu, lalu dia mulai menggeser ini dengan modalkan angin gitu, dipukul gini lalu anginnya dia membuat stick itu terpisah. Kalau dia pisah, kalau dia pertama terpisah, dia itu disatuin lagi gitu. Kalau dia nyatu bersentuhan berarti dia menang gitu. Nah, saya melihat ada perkembangan cara atau sistem permainan anak-anak belakangan ini. Dan saya mengamati sebenarnya lebih jauh saya ingin bicara tentang sahala. Sahala itu sebenarnya apa ini menarik ya, bicara ini tidak bisa diceritakan lah ini. Yang dalam waktu singkat kebetulan. Ibu Riris baru menerbitkan buku ini, pemirsa. Wah, teologi sahala. Jadi mengapa saya tertarik dengan teologi ini, teologi sahala ini karena memang saya melihat dalam sejarahnya kata sahala itu kemudian mengalami doktrinasi. Sahala itu sebenarnya sejauh yang setelah saya melakukan studi penelitian, sahala itu adalah karisma. Karisma, saya sebut dengan karisma plus. Karisma itu terdiri dari 3 bagian, yakni spiritualitas unggul, kualitas unggul, karakter unggul. Dengan kata lain, sahala itu sebenarnya adalah karakter unggul. Tetapi pada masa kekristenan masuk ke tanah Batak, kemudian seluruh ritual-ritual Batak itu kemudian berusaha ditiadakan, dihancurkan seperti itu supaya orang Batak mudah menerima agama Kristen. Nah, buat saya sih itu oke-oke saja ya. Yang menjadi soal bagi saya adalah ketika budaya Batak itu dihancurkan ya, benar-benar ditiadakan. Nah, itu menjadi persoalan. Dan sekarang kita memahami bahwa kita akan tercerabut dari budaya kita. Saya sebagai orang Batak bahkan tidak memahami sebenarnya Batak itu apa. Habatahon itu apa? Kalau habatahon itu kan ya ada ritualnya, ada gorganya, ada ulosnya, macam-macam itu Pak. Tapi saya sebagai orang Batak pun hampir harus belajar lah untuk memahami kembali apa itu Batak. Dan dengan pendekatan sahala ini yang ada spiritualitas, kualitas, dan karakter, saya menemukan bahwa itu dibentuk oleh misalnya spiritualitas. Satu sifatnya orang Batak itu adalah pendoa. Sifat terngiang. Itu makanya orang Batak itu boleh berdoa di mana saja. Di pohon-pohon, di gunung, di sungai, di mana saja yang mereka anggap tempat-tempat yang memiliki satu kekuatan yang supernatural. Nah, itu itu dilakukan seperti itu. Tapi bukan menyembah itu kan? Tidak. Jadi berdoa gimana dan transenden. Dia ada di mana saja seperti itu. Nah, tetapi sifat-sifat Batak berkaitan dengan soal kualitas unggul, saya menemukan bahwa orang Batak memang menjadi maju karena pendidikan. Pendidikan formal dan informal. Sebelum ada sekolah-sekolah, orang Batak juga sudah belajar tentang motif gorga, tentang ulos segala macam. Tapi dalam acara ini saya mau mencermati tentang karakter unggul itu. Karakter unggul yang justru dibentuk dari bermain ini. Termasuk permainan ini ya. Tadi Ibu Trina sudah menjelaskan bagaimana kekompakan, persaudaraan, kejujuran. Oh ya, saya jadi teringat. Tadi itu apa tadi ini Bu? Sarung itu enggak namanya. Andor ngik. Nah, mengenal alam. Kan? Saya ingat alam. Iya, saya ingat salah satu kemampuan orang Batak bertenun, apalagi kalau katakan bertenun partonun najolo, artinya orang yang biasa bertenun dengan
motif dulu dengan cara yang dulu gitu. Jadi mereka bertemu itu sambil berdoa. Apakah mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik? Kadang-kadang mereka juga mendengar suara alam. Suara alam. Suara alam mereka dengar. Mereka tahu, oh ini burung ini yang lagi bersuara, ini burung ini yang lagi bersuara. Atau ini suara apa? Kalau agak asing mereka berhentikan semacam meditasi gitu untuk memahami kembali. Nah, saya jadi terpikir Ibu Tresna bahwa apa yang Ibu tampilkan barusan itu mereka sudah dilatih sejak masih kecil. Sudah dilatih, ditanamkan karakter itu. Belajar memahami dan itu tertanam dalam diri mereka. Sehingga setelah sampai mereka besar pun kalau budaya itu tertanam dengan baik, mereka punya kemampuan khusus berkaitan dengan itu. Nah, itu yang saya jadi makin melihat bahwa kalau sekarang ini salah satu program pemerintah adalah memajukan kearifan lokal, salah satu lewat permainan tradisional ya. Salah satunya adalah Batak seperti itu. Saya makin memahami pentingnya menggali, pentingnya memelihara dan mempertahankan bahkan mensosialisasikan kembali ya permainan Batak ini supaya nilai-nilai Batak itu, karakter Batak yang sebenarnya disiplin. Disiplin. Iya, kalau saya menyebut karakter Batak itu Marpanatapan Tujolo, punya visi ke depan. Nah, visi ke depan itu kan adalah sesuatu yang memang dilatih sejak awal. Dilatih untuk memahami situasi, dilatih untuk mencermati persoalan-persoalan di sekitarnya. Sehingga dia bisa melihat ini arahnya kemana, ini arahnya kemana. Kan itu sebenarnya. Iya, lalu orang Batak itu punya ketulusan hati. Ketulusan hati dilatih sejak masih kanak-kanak dengan permainan-permainan itu. Yang sekarang ini kelihatannya kita hampir tidak menemukan itu lagi. Karena anak-anak sekarang lebih kepada bagaimana memainkan Android dan dia hanya begitu saja, dia nggak perlu melatih kepekaannya, dia nggak perlu bahkan bisa nggak peduli juga kalau kita orang tua memanggil mereka ya. Nah, di situ saya pikir saya pikir ini jadi mahal sekali pertemuan ini ya. Nah, itulah jadi sebuah masalah ketika kemajuan zaman, ya kan, teknologi informasi itu malah jadi mengikis nilai-nilai kebudayaan lokal ya, nilai kearifan lokal. Tapi juga kemajuan teknologi itu tidak bisa juga kita hempang. Begitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana teknologi itu dijadikan semacam media untuk penyaluran. Nah, untuk penyaluran bentuk-bentuk mungkin permainan tradisional mungkin begitu cara menghadapinya ya Bu Teres ya. Ya, bagaimanapun Pak Suyadi dan Bu Riris serta seluruh pemirsa dimanapun berada, teknologi tidak bisa kita hempang. Ya, jadi penting bagi kita jadi bersahabat dengan teknologi. Nah, kalau zaman dulu orang tua kita sudah menanamkan karakter bersahabat dengan alam, sekarang kita juga mesti bersahabat dengan teknologi. Jadi mari orang tua juga belajar memahami serta menggunakan teknologi sehingga bisa mendampingi anak-anaknya ketika menggunakan teknologi gitu. Ya, jadi seperti dari sisi tinjauan peneliti, para psikologi, karena saya dosen psikologi, menggumul di psikologi sudah S1, S2 psikologi ya Bu ya. Sejak tahun 2000 di Medan Area ada dosen saya itu Pak Mami, saya salut kalau nanti bisa ditonton, saya kirim ya. Nah, jadi banyak teladan yang saya dapat dari Pak Mami dan juga dosen-dosen saya, Ibu Gultom, suster, termasuk dari para pendeta, Bible Pro yang saya lihat ya, para penginjil yang baik dari luar negeri ataupun dalam negeri ya. Nah, itu semuanya mesti kita membuka diri ya. Bersahabat dengan alam dan juga dengan teknologi sehingga kita bisa menanamkan apa yang baik, nilai-nilai Pancasila tadi ya, termasuk semuanya kan di dalam takut akan Tuhan. Itu ada tertulis di Alkitab, Amsal 1 ayat 7.
takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Kalau Pak Suyadi pergi ke sekolahnya tokoh Batak itu Menteri Luhut Panjaitan, Del, sini itu nanti Pak Suyadi kalau keliling di tetangganya sekolah Bibel Bro, keliling di kompleks Pak Luhut itu sekolahnya pasti ketemu dengan. Saya pernah ke sekolahnya, Bu. Udah ketemu belum slogannya itu? Sudah. Takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Di depan pintu gerbangnya itu. Itu. Jadi tadi saya sebelum ke acara ini bertemu dengan Intel Polisi Marga Simanjuntak. Ya, kami bincang. Intel Polisi ya? Iya. Bukan Intel perangkap wartawan ya. Bukan. Jadi dalam perbincangan kami beliau juga mengakui semuanya itu di karakter takut akan Tuhan itu, ketuhanan yang Maha Esa itu utamanya dari praktek Pancasila itu sudah terjadi ya. Praktek dari kehidupan kita sehingga kita bisa menuju sukses, giat bekerja keras ya, belajar keras atau semuanya penuh disiplin tadi, dan juga orang Batak itu dengan kelebihannya berani pantang menyerah. Benar. Berani karena apa? Karena benar Pak Su. Berani karena benar. Ya jadi simbol Batak ini kan ada apa ini hitam ya, putih merah ya. Jadi merah itu simbol berani, putih itu karena dia benar. Benar ya? Ya karena suci gitu ya. Hitam apa ya Bu Riris? Gas. Kabadiaun. Keagungan. Keagungan ya. Wibawa saya kira ya, wibawa. Nah, jadi warna khas ya. Ya itu sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh John W. Santrok, peneliti dan penulis psikologi, bahwa pendidikan karakter itu adalah menanamkan ya kepada anak didik atau generasi penerus dengan cara pendekatan. Jadi tidak dari jauh. Berarti kalau sekarang orang tua atau kita menggunakan teknologi mesti didampingi dari kecil. Jadi, supaya tidak salah. Bimbingan orang tua. Ya itu betul itu. Harus ada BO, itu kan. Orang tua harus tetap mendampingi. Pemirsa, dari pembicaraan kami tadi ya, bagaimana juga teknologi itu bisa menjadi sahabat ya, bisa menjadi perantara, karena dalam sistem teknologi pendidikan, Bu, kita bisa mengenal metodologi pembelajaran yang memiliki kearifan teknologi gitu ya. Misalnya itu metode-metode pembelajaran ya, metode pembelajaran digital yang berbasis pada teknologi informasi komunikasi, misalnya shameless learning ya. Bagaimana pembelajar itu belajar melalui gawai. Sekarang kan anak didik semua mainnya gawai. Bagaimana selain dia main game-game daring ya, game-game online itu juga permainan-permainan tradisional itu juga ada mereka lihat di sini gitu. Jadi di sini kan mungkin pengajar, pembelajar gitu ya, itu bisa memberikan motivasi kepada siswanya untuk melihat. Nah, kadang-kadang di sinilah peranan media atau mungkin Bu peranan pemerintah ya. Pemerintahan, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat mungkin bagaimana lah yang harus dilakukan ya untuk kembali apakah nanti memodifikasi permainan tradisional ini mungkin dalam bentuk digital ya, dalam bentuk apa? Kira-kira apa yang harus dilakukan pemangku kebijakan ini, Bu, untuk menyelamatkan generasi muda kita? Ya, terima kasih Pak Suyadi. Kebetulan saya terlibat dalam sebuah lembaga, Yayasan Pusat Peradaban Batak. Ini sekarang sedang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Samosir. Samosir ya. Untuk menggali kearifan lokal seperti permainan anak juga dan upama. Upama. Karena apa? Karena permainan ini kemudian dirumuskan dengan lebih baik dalam upasa misalnya. Ada satu upasa yang mengatakan Joloni dilat bibir asa makatai. Artinya sebelum bicara perlu jilat bibir dulu baru bicara. Artinya sangat hati-hati, sangat penuh pertimbangan. Ada sinonimnya itu Bu Riris. Bahasa Indonesianya pernah dengar? Mulut kamu, harimau kamu. Jangan bibirnya. Itu bagaimana? Bersisir dulu baru berkaca. Itu dia. Artinya berpikir dulu baru berkata-kata. Berkata ya. Nah, itu sinonimnya. Tidak pula
buruk muka, cermin dibelah. Ya, gua ngajak cermin ini. Itu namanya buang badan. Harus lihat dulu. Tapi artinya Pak Suyadi, Iya. bagaimana pemahaman filosofi Batak Iya. tentang soal kejujuran, soal iya. penuh pertimbangan, itu benar-benar mendapat perhatian dan sudah dimulai sejak anak-anak, diajarkan sejak anak-anak lewat permainan. Sejak di dalam Kita orang, keluarga ya. nah, pada orang dewasa juga hal yang prinsip-prinsip seperti itu, kejujuran, ketulusan, disiplin, itu kemudian muncul dalam upasa-upasa yang juga digunakan dalam setiap ritual-ritual Batak. Nah, itu yang tadi sesuai dengan pertanyaan Bapak itu, kita sekarang Yayasan Pusat Peradaban Batak, itu Dr. Beni Pasaribu ya. Kita sekarang Pak Beni ya. Iya, masih di DPR ya? Tidak, tetapi apa namanya, beliau kan orang yang tokoh yang memprakarsai terbentuknya Kabupaten Samosir salah satu ya. Iya. Dr. Beni Pasaribu gitu. Iya, Beni Pasaribu. Kita kerjasama dengan minggu lalu kita berbincang dengan Bapak Bupati dan juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Samosir. Bagaimana kita, untuk lebih serius menggali permainan anak, menggali ritual-ritual, menggali upasa filosofi dan lain sebagainya dalam rangka menyusun pembentukan karakter Batak. Sebenarnya kita bukan menyusun, menggali kembali, merekonstruksi kembali karakter Batak itu seperti apa. Gitu. Jadi misalnya apa namanya, elat, teal, late itu bukan karakter Batak. Itu bukan karakter Batak. Sering digunakan pula sekarang orang Batak gitu ya. Itu penyimpangan. Itu penyimpangan. Karena penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku. Dan sebagai penyimpangan itu dimiliki semua suku sebenarnya. Bukan cuma Batak. Cuman orang Batak menangnya gini, pinter merangkum. Jadi tadi yang dibilang Ibu Riris hosom, elat, diganti dengan istilah hotel. Orang Batak kan cerdas. Jadi dirangkum itu hosom, teal, latte gitu kan. Jadi hotel. Jadi akronim ya. Hotel jadinya ya. Padahal yang nggak bagus itu ya. Ya itu dia. Jadi jangan bangga kalau orang Batak punya tanda kutip hotel gitu. Penyimpangan perilaku itu. Tapi bukan berarti orang Batak tidak bisa membangun hotel. Pak Luhut, toko-toko. Toko-toko Batak banyak. Iya, betul. Tapi memang kita nggak bisa menunggu pemerintah bergerak. Kita nggak bisa menunggu karena kalau kita menunggu pemerintah bergerak akan sangat lambat. Jadi ya kebetulan saya ingin cerita sedikit. Kebetulan untuk bagaimana memelihara kearifan lokal ini, saya dan Ibu Tresna terlibat dalam yayasan bergabunglah Bu. Ya bergabunglah lembaga studi agama dan pendidikan karakter. Nanti Pak Suyadi kemudian menjadi penerbit dari buku ini. Buku ini ya, betul. Nih. Karena kita serius menggumuli tentang karakter ini. Ketuanya di Pak Suyadi, Bu Iris. Bu Iris. Saya cuma apanya aja. Mantap. Jadi kita mulai menampilkan kembali Pak Suyadi permainan anak-anak, main guli, main kelereng, belajar tarian juga, tortor. Nah kita mulai ajar anak-anak supaya mereka setiap hari terlatih untuk itu. Dengan gerak tarian itu, kemudian perlunya seirama, perlunya harmoni, dan mereka mulai menginternalisasi itu di dalam dirinya, dan kita berharap ke depan mereka akan tumbuh menjadi orang yang punya karakter unggul. Jadi memang untuk mengembangkan itu sepertinya perlu juga upaya untuk melakukan digitalisasi. Digitalisasi. Jadi permainan tradisional itu dibuat dalam bentuk digital, direkam divideokan, kemudian supaya ini juga bisa dipublikasikan dipublikasikan supaya bisa diketahui oleh anak-anak secara turun-temurun. Seperti sifat Andor itu ya. Andor kan merambah kemana gitu. Tadinya kan saya tidak tahu nih, ya kan? Bagaimana supaya didigitalkan, divideokan begini loh. Tekniknya, tata caranya, ini cara bermainnya, ya kan? Dalam bentuk digital. Asik ini. Sehingga anak-anak ketika ditugaskan siswanya cari permainan tradisional Batak. Dapat di Google. Ya itu memang sudah kita pikirkan juga, cuma belum dilakukan ya. Karena kita baru mulai dengan latihan ya, tunggu dulu baru tahapan kita, ya. Berarti yang dasar dulu. Kita persiapan di awal dulu. Baru nanti produk hilir. Karena dalam produk pengembangan ini Bu,
hilirisasi. Sejujurnya juga ya, kalau Pak Suyadi tidak undang kami, tidak undang saya ke acara Pak Suyadi ini, udah punah lupa. Jadi mengangkat acara ini ya, mengangkat dua permainan tradisional Batak tadi. Ya, alhamdulillah memang tugas kita dalam rubrik Mimbar Budaya ini memang bagaimana mengangkat barang terendam. Iya, Nilai-nilai udah 40 budaya tahun yang lebih ya. punah gitu. Sekaligus memotivasi kita juga ya untuk lebih berseriusi. Ya betul, Mantap, nanti mantap. kita buat rekaman melalui peragaan Iya. di mahasiswa ya, Iya. mahasiswa STD. Nah pemirsa, demikian ya perbincangan kami tentang salah satu bentuk warisan kebudayaan Tanah Batak, yaitu tentang permainan tradisional yang ternyata memang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan budaya-budaya lokal. Sebetulnya masih banyak ya, masih panjang yang kita bahas dari kebudayaan Batak ini, bisa dari berbagai macam versi gitu ya. Iya. Nah kali ini kita memang mengambil sampel tentang permainan tradisional. Tadi kita ketahui tentang filosofi ya, filosofi tentang karakter orang-orang Batak yang mesti dijaga dimanapun dia berada, begitu. Nah apabila nilai-nilai karakter kebudayaan Batak ini terus dijaga, maka tidak ada lagi lah yang melakukan penyimpangan kesusilaan, perilaku, penyimpangan perilaku, tidak ada tindak kriminal, tidak ada tindak korupsi, minimal berkurang lah di negara ini, Pak. Ya, suku gitu. yang lain gimana bisa kan? meminimalkan. Jadi tidak hanya untuk budaya Batak, Iya. tapi juga kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Nusantara. Barangkali ini dari saya, sebelum saya tutup, mungkin dari Bu Riris dan Ibu Teresia bisa menyampaikan apa namanya ya, closing statement gitu ya, silakan. Ya, siapa nih duluan? Terserah aja Ibu. Riris ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Suyadi dan juga untuk kebersamaan kita Ibu Pendeta Riris ya Gian, dan kepada pemirsa yang menjadi pesan dari saya pada kesempatan ini adalah mengimplementasikan karakter Pancasila sebagaimana yang terus dilakukan ya, digerakkan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Nah, itu menurut saya hanya 3, yaitu pertama cinta Tuhan, cinta alam semesta, cinta sesama. Nah, itu tidak bertentangan dengan Pancasila filosofis bangsa Indonesia. Mari kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai aspek, dimulai dari keluarga masing-masing bersama dengan anak-anak. Jadi orang tua bersama dengan anak-anak menanamkan karakter Pancasilalis. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu Riris. Terima kasih Pak Suyadi. Terima kasih untuk acara ini dan juga bersama dengan Ibu Tresna dan kepada seluruh pemirsa sekalian, saya mau menyampaikan bahwa setiap orang adalah manusia berbudaya dan setiap orang juga adalah manusia teologis, manusia ciptaan Tuhan. Satu hal yang saya mau tandaskan adalah sumber nilai, sumber pendidikan karakter itu adalah agama dan sekaligus budaya. Itu 2 hal yang tidak terpisah. Karena itu mari kita secara serius menggumuli, menghidupi agama kita sebagaimana kita menghidupi budaya kita. Tidak boleh timpang supaya hidup kita sebagai manusia boleh berlangsung dengan baik dalam harmoni bersama dengan saudara-saudara kita di sekitar kita. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Kebetulan kita berada di Lake Toba, di Tau Toba, di Danau Toba, di Parapat, Kabupaten Simalungun. Sangat mengasihkan pembicaraan kami bertiga. Semoga pemirsa bisa mendapatkan pesan-pesan penting dari materi kami ini. Demikian. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Kerabat kerja, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis. Penanggung jawab Bapak Jalaluddin, Pemimpin Redaksi Bapak Ngatirin,
tim teknis Jaim dan Jaki, serta saya selaku pembawa acara Suyadi San mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riris dan Ibu Terestaria. Silakan diminum, Bu. Iya. Kopinya. Saya sudah minum. Tos dulu, tos. Iya. Ini udah tradisi global ya. Iya. Budaya ngopi ini budaya global. Sampai bertemu. Terima kasih juga kepada pemirsa yang berada di mana saja berada. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oi di sana. Salam pahaba, kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.